Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini perkuliahan terakhir untuk pelindungan saksi dan korban. Oke, di perkuliahan ini saya akan sedikit menambahkan materi sedikit, lalu nanti kita akan review materi dari awal sampai akhir. Singkat saja, ini mengantar saudara untuk bisa ujian akhir semester. Baik, di materi pertama, di materi ini saya akan bicara tentang viktimologi, bicara tentang victim. Victim itu berarti bicara tentang korbannya. Dia bicara tentang sudut pandang korban. Biasanya, saudara kalau bicara tentang hukum pidana, di mata kuliah hukum pidana, di hukum acara pidana, di hukum pidana khusus, dan bidang-bidang lain yang ada unsur pidananya, biasanya hanya akan berkutat tentang tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Lalu bicara tentang bagaimana orang yang jahat itu, orang yang melakukan tindak pidana itu dihukum. Biasanya bicara begitu. Di mata kuliah ini kita ingin mengajak sedikit menengok bahwa hukum pidana bukan hanya bicara tentang itu. Hukum pidana juga bicara tentang sudut pandang si korban. Ya. Bagaimana hukum pidana itu dilihat dari sudut pandang korbannya. Di beberapa pertemuan kemarin kita sudah sering bahas bahwa ternyata acap kali penegakan pidana itu tidak berkaitan langsung dengan rasa keadilan yang didapat oleh korban. Maka kita lihat dalam perjalanan hukum acara baik dari HIR di zaman Belanda, di HIR ini masih berlaku sekian tahun panjang sampai KUHP tahun 80-an ya, KUHP itu. Berarti dari merdeka sampai itu masih berlaku HIR. Lalu muncul KUHP. Lalu nanti dari perlindungan saksi dan korban ini hadir karena dua atasnya itu tidak banyak membahas. Dia banyak membahas apa yang tadi saya bicarakan. Dia bicara tentang tidak pidananya. Lalu bagaimana pidana itu ditegakkan. Bagaimana pidana material itu ditegakkan oleh pidana formil. Lalu di perlindungan saksi dan korban kita ingin bicara tentang bagaimana saksi dan korban itu dilindungi. Cukup tidak, kita ingin juga beralih bicara tentang bagaimana seorang korban itu tersembuhkan. Di pertemuan 2 pekan yang lalu, seingat saya gitu, kita bicara tentang keadilan restoratif justice. Kenapa? Karena agar korban ini punya perhatian lebih dalam penegakan hukum pidana. Perlu saya ingatkan kembali dalam hukum acara pidana. Saya tidak tahu siapa yang mengajar saudara dulu, tapi intinya dalam konsep yang perlu saya ingatkan itu, saya selalu menekankan bahwa dalam hukum pidana kita, hukum pidana formil maupun material kita, terlalu berfokus bahwa pelaku itu melawan negara. Apa yang dilakukan oleh pelaku itu adalah satu hal yang dilarang
disebutkan oleh negara sebagai satu tindakan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga ketika pelaku melakukannya, maka negara akan ambil alih untuk menegakkan aturan itu. Padahal dalam banyak hal kita melihat bahwa kejahatan itu sebenarnya bukan antara negara dan pelaku, tapi antara korban dan pelaku. Oleh karena itu muncul istilah mediasi, istilah restoratif justice. Agar apa? Agar negara itu tidak lagi menjadi satu-satunya lawan bagi pelaku. Negara bahkan bisa lagi hadir sebagai penengah di antara keduanya. Itulah konsep bahwa pidana itu adalah ultimum remedium. Mahasiswa sekalian, hukum yang kita pelajari ini adalah mata kuliah yang terus berlanjut. Maksudnya bagaimana, Bapak? Terus berlanjut itu adalah saudara akan paham mata kuliah ini kalau saudara paham pidana, saudara paham hukum acara pidana, saudara paham hukum pidana khusus. Kalau ternyata masih belum paham, saya akan memahami, saya juga menyadari bahwa saudara tidak akan sempurna memahami mata kuliah. Mumpung belum terlambat, saya tipikal, saya sering cerita gaya belajar saya. Saudara tidak harus tiru belajar saya, tapi saudara bisa kembangkan kreatif dengan cara belajar saudara. Saya adalah orang yang, mohon maaf, mungkin otaknya nggak terlalu encer. Otak saya nggak terlalu encer, sehingga saya butuh mengulang materi-materi sekali. Maksudnya otak saya yang nggak terlalu encer. Saya temu ada orang yang dia sekali duduk begini, dijelasin begini, besok ditanya lagi, ngerti. Dia bisa jelasin. Saya bukan orang selevel itu. Saya adalah orang yang mengulang 2 kali, 3 kali, baru saya paham. Saya nggak tahu kalian, kan gitu. Saudara, nggak harus, kalau saya akan mengulang, saya suka mengulang dengan audio, video. Oleh karena itu, karena saya belajar begitu, saya sediakan bagi orang yang serupa dengan saya. Tapi ada teman saya yang lebih suka dia baca buku. Oh, dia lebih suka mengeksplor yang lain. Tapi saya juga punya teman yang nggak ngapa-ngapain. Ya ada juga. Tapi terserah kalian. Saya itu menyediakan. Jadi saya tuh sudah berapa tahun selalu merekam perkuliahan saya. Dan kadang saya dengerin sendiri. Buat apa? Agar ternyata ngecek jangan-jangan yang saya ajarin ini sesat. Nanti soalnya sesat gara-gara saya salah mengajarkannya. Di beberapa titik saya koreksi pendapat saya. Karena kita berkembang, belajar lagi, pendapat yang dulu saya pernah dengar ajarkan, oh iya nih, saya salah nih. Menurut saya sekarang, namanya pendapat itu kan bisa berkembang, bisa jadi nanti 5 tahun lagi saya akan ralat lagi pendapat saya. Tuh. Maka saya menghimbau, kan tidak memaksa juga. Saya kan tidak pernah memaksa saudara dapat nilai A, kan ya? Kalau saudara mau dapat C ya silahkan, mau dapat E ya silahkan. Gitu. Jadi, bicara konsep ini saya mengingatkan kembali hukum pidana dan hukum acara pidana yang dulu kita pelajari di semester-semester sebelumnya. Maka saya ingatkan juga kemarin dalam mata kuliah ini ada ketika bicara korban, ada hak-hak yang akhirnya muncul. Karena apa? Karena pertindakan ini bukan hanya negara dengan pelaku, tapi bagaimana pelaku itu dengan korban, sehingga nilai-nilai, kalau negara kan pikirannya hukum, penjara, tegakkan keadilan itu dengan itu. Tapi kalau korban, dia nggak terlalu penting orangnya dihukum apa tidak, kalau dia tidak mendapatkan, misalnya barangnya rusak, motornya tertabrak, helmnya hilang di parkiran. Saudara, kalau ada yang hilang helmnya ini, pelakunya mana? Saudara, ya mungkin sebagian pengen dihukum, oke, iya. Tapi sebagian lagi yang lebih pengen itu
helmnya nggak hilang, atau helm yang lama balik, itu helm kesayangan Pak, sudah ditandatangan oleh artis idola saya misalnya. Tidak pernah saya cuci sudah 5 tahun itu Pak, misalnya. Nah, karena dia konsepnya adalah korban dan pelaku, maka muncul hak-hak dari korban. Bukan hanya negara berkepentingan untuk menghukum si pelaku, tapi bagaimana korban mendapatkan hak. Maka ada mata kuliah atau bidang ilmu, maaf saya bukan bilang mata kuliah, nggak ada mata kuliahnya. Maka muncul bidang ilmu yang agak baru, bicara tentang viktimologi. Tadi pagi ada seminar, saya ikutin sejenak ya, bicara tentang kejahatan korupsi. Dilihat dari berbagai aspeknya, ada dari aspek hukum administrasi negara, hukum pidananya, termasuk yang dia bahas kriminologi dan viktimologi. Dia bicara tentang bagaimana fokus pada korban kejahatannya. Dia bicara tentang berulik-ulik tentang kejahatannya. Kenapa sih korban bisa jadi korban? Itu kan pertanyaan sebenarnya yang mungkin tidak banyak orang pikirkan. Ya kan ada orang jahat aja Pak, kayak gitu. Atau kadang ada orang menyalahkan korbannya. Kamu sih, kira-kira kayak gitu. Makanya ada anak motor yang benar, makanya helmnya begini-begini. Nah, bicara ilmu ini bicara tentang sudut pandang korban. Bukan untuk menyalahkan korban, tapi tetap menganalisis secara berimbang. Ya. Bahwa kejahatan itu bukan hanya terjadi karena niat pelakunya, kan gitu kan. Tapi juga karena ada kesempatan. Nah, ini bicara tentang korbannya. Bagaimana turut andil korban dalam memuluskan satu tindak kejahatan. Maka dia bicara tentang lebih lanjut nanti bagaimana studi-studi lebih lanjut. Kalau kriminologi bicara tentang pelaku kriminal, viktimologi ingin beralih. Bukan berarti ini nggak penting, maksudnya ini cabang lain lagi yang akan bicara tentang satu hal yang lain. Maka ilmu ini, walaupun saya tidak hanya akan menyentuh sedikit saja, saudara maksudnya kenapa saya sentuh gini, bisa jadi saudara mau bikin skripsi nanti bisa sudut pandang yang lain, bukan hanya aturannya, tapi bagaimana sudut pandang korbannya, bagaimana sudut pandang pelaku kejahatannya. Misalnya sering terjadi, mohon maaf nih ya, kasus-kasus sodomi, ya saya sebut saja. Ya, pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki kepada laki-laki. Biasanya sering dalam kasus itu ada laki-laki yang lebih dewasa kepada yang anak-anak atau sebagainya. Dan salah satunya dibahas, nah ini kaitannya sama kriminologi dan viktimologi. Kenapa? Dalam banyak kasusnya, tidak selalu bilang selalu ya, dalam banyak kasusnya pelaku itu dulunya adalah korban kejahatan. Dia dulu pernah disodomi. Ketika dia lemah, berarti kan posisi dia mungkin masih kecil, anak-anak, sebagainya. Ketika dia besar, dewasa, dia malah jadi orang yang berbalik. Dia merasa relasi kuasanya dia yang lebih kuat. Sehingga saat itulah dia akan balas dendam. Masalahnya balas dendamnya bukan kepada pelaku, tapi balas dendamnya pelampiasan kepada Oke, juga ada sudut pandang Kuan bagaimana bicara tentang korban ya. Kalau dalam satu tindak mediasi itu salah satu unsur yang nanti kuat adalah bagaimana ada kejahatan itu bukan hanya ketika pelaku dihukum, tapi bagaimana nanti si korban yang terbaik itu bagaimana bisa memaafkan. Mana mau saya maafkan Pak? Dia sudah selingkuh misalnya. Dia pernah melakukan saya gini. Nah itu dalam dunia psikologis itu orang yang tidak berdamai dengan itu tuh dia menyimpan beban. Pelakunya bahkan kadang nyantai-nyantai aja, yang menyimpan beban berkali. Walaupun sudah dihukum,
dihukum ya tidak keluar gitu. Tapi korbannya kalau tidak selesai gitu, misalnya ya, itu punya beban mental yang sangat panjang. Maka dari victimologi ini lahir hak-hak korban. Dibicara korban tuh harus apa? Harus dapat apa? Dia punya hak untuk memperoleh ganti rugi. Dia punya hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku. Ini nggak sepele ya. Yang kemarin kita bahas itu kan seringnya hanya membahas tentang bagaimana ketika pelaku nanti di proses, orang ini dilindungi, si korban dan saksi. Pertanyaannya, ketika sudah selesai, pelaku dihukum 10 tahun berlalu, pelaku bebas. Bagaimana perlindungan pada orang yang dulu, menurut sudut pandang pelaku, orang yang menjebloskannya ke dalam penjara? Gimana sudut pandangnya? Apakah pernah bahas itu? Apakah hukum pidana membahas itu, mengakomodir itu? Enggak. Oleh karena itu, saya temukan dalam beberapa tempat, si korban itu tidak mau memproses. Kenapa? Wah, nanti setelah dia beres, saya nih jadi kenapa-kenapa. Saya nih yang dianggap dulu ngelaporin, saya nih yang begini dan begini. Balas dendam dari pelaku itu juga dipandang. Kita bicara pidana dari kemarin kan bicara ini hukum pidana, dihukum sekian, dia akan dikenakan begini, dibuktikan pidana begini. Mayoritas tindak pidana itu tidak dihukum selamanya. Tindak pidana ketika ditegakkan lalu dia dihukum, dieksekusi, memang saudara kan nanti ketemu mata kuliah hukum pemasyarakatan. Harapannya si pelaku itu jadi orang baik. Masalahnya tak semuanya lah begitu. Kita temukan pelaku yang masuk penjara, keluar lebih profesional lagi dia melakukan kejahatannya. Lebih hebat lagi, lebih meningkat levelnya. Bahkan saya tuh sering ketemu preman-preman tuh. Kamu jangan macam-macam, saya nih 6 tahun di penjara. Di penjara tuh jadi bahan pamer. Aduh lama-lamaan di penjara. Saya dulu di penjara sekian. Oh, saya 10 tahun. Jadi ajang adu itu, dia makin lama di penjara tuh naik bayarannya, level kepremanannya itu lebih meningkat begitu. Nah ini bagaimana ancaman pelaku yang bukan hanya kalau di kompensasi korban kan ketika penegakannya, tapi bagaimana ketika pelaku sudah dirilis kembali. Bahasa apa orang mancing kan dirilis ikannya gitu. Hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memperoleh kembali hak harta miliknya, hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis baik yang sifatnya fisik maupun psikis, hak untuk diberitahu bila mana pelaku kejahatan akan dikeluarkan sementara atau bila mana pelakunya buron. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi, sampai mana perkembangannya. Hak untuk kebebasan pribadi, kerahasiaan pribadi seperti yang merasakan nomor identitas dan sebagainya. Hak-hak yang lain masih banyak lagi, itu yang muncul dari ide-ide pemikiran tentang victimologi. Maka muncul ada tipologi, ada pembagian, ada pembahasan, oh ada korban primer, ada korban sekunder, ada bicara tentang crime, gimana kalau ada satu kriminal without victim, ya, crime without victim, no victimization. Ada nih yang berpandangan muncul, misalnya di pandangan masyarakat tertentu berpandangan bahwa perbuatan yang dikriminalisasi tidaklah perbuatan yang mendatangkan kerugian pada diri orang lain. Jika tidak merugikan orang lain, sekalipun tercela, perbuatan itu tak perlu dikriminalisasi. Ini berkembang. Walaupun ya, tadi saya katakan saya berkali-kali ulang bahwa pidana itu nanti timbul juga dalam aspek moralnya.
Apa buktinya? Nih, di beberapa negara itu selama tidak merugikan orang lain, dia bebas-bebas saja. Melakukan hubungan seksual mau pernikahan atau tidak, menurut pandangan ini, ya selama dia tidak ada yang dirugikan atau malah saling menguntungkan, itu bukan pidana. Pidana kalau ada pemaksaan, ada yang dikecewakan. Ini berkembang yang sangat pesat di negara-negara barat. Nah, ini nanti kan dihadapkan ketika bisa saudara menulis sesuatu. Bagaimana dengan moral kita? Di mana posisi moral dalam hukum? Saudara, kalau orang ngomong ini selalu bilang, nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah bawa-bawa moral, nggak usah bawa-bawa. Oke. Oh, Bapak ini ngajarin yang sesat. Saya hanya menyampaikan ada pandangan-pandangan yang sangat banyak. Ujungnya, saudara akan memilih. Saya pribadi tidak setuju dengan pandangan ini. Tapi apakah pandangan ini saya tidak sampaikan? Saya sampaikan saja. Itulah dunia akademik. Saudara akan tahu banyak hal. Tapi saudara nanti akan memilih pilihan mana yang saudara. Masing-masing dosen misalnya itu punya pandangan-pandangan yang berbeda. Seguru, seilmu belum tentu satu pandangan. Namanya itulah manusia. Kalau ada bercandaan dulu, kalau ada 2 orang hukum berdebat, pendapatnya minimal 3. Bukan pendapatnya bukan 2. Pendapatnya bisa jadi ada 3. Kenapa? Dia bisa melahirkan 1 orang, bisa jadi melahirkan banyak ide. Hanya ada salah satu contoh fikih masih. Ada beritanya saya perbesar. Nggak bisa digeser. Suaminya hilang, warga Makassar lapor polisi malah ditertawai. Ini varian yang kasus-kasus miripnya adalah ya, banyak tempat. Dia lapor, Mas, saya pernah ceritakan itu. Ada suatu ketika seorang, ini yang ngomong komika gitu ya, stand up komedi, dia cerita, dia itu hilangan motor. Lalu dia lapor ke polisi sama teman-temannya. Pak, lapor Pak, kami kehilangan motor. Daerah mana? Kata polisinya. Daerah sana Pak. Oh, udah sering. Jadi polisinya bukan respect gitu. Wah, suruh ngapain lagi nih ya Pak. Jadi orang itu kalau sudah kena pidana, dia lapor polisi malah nyengsarain. Ada yang bilang, kamu kalau kehilangan sepeda, lapor polisi nanti ruginya seharga motor gitu. Lebih mahal dibanding kerugian yang dia dapat. Selalu terjadi kayak gitu. Ini bukan masalah sepele. Ya. Ada orang yang lapor polisi, malah nanti dia yang kena penjara. Ada orang yang berproses polisi, malah pihak lawannya punya posisi lebih kuat, punya backing lah kalau gampangnya. Gampangnya saudara di kelas ini saya hampir yakin pasti tahu tentang kasus-kasus illegal logging yang di sekeliling saudara. Ada nggak mahasiswa sini yang berani laporkan? Berani memperjuangkan? Saya kok kayak tiarap-tiarap aja mahasiswa. Ya? Saya tahu kasusnya banyak tuh. Saya punya tetangga dulu lah. Dia cerita ke saya, Pak, tempat saya tuh, kampung saya tuh ada illegal logging, Pak. Pas dia lapor ke polisi, kata polisinya, wah itu punya Pak Jenderal itu. Jadi bosnya polisinya itu dah yang pegang. Jadi kalah kuat polisinya. Nah, gimana nih? Ketika orang sudah kena kasus, dia udah jadi korban. Ketika dia mau memprosesnya, dia jadi korban-korban berikut. Kira-kira begitu. Ya, saya. Oke, saya akan berhenti di sini saja untuk materi. Saya akan review sedikit apa yang kita pelajari selama perkuliahan ini.
Saudara, di awal perkuliahan saya sudah mengingatkan tentang pengertian saksi, pengertian korban. Lalu kita bicara tentang hak-hak korban, asas-asasnya. Lalu kita bicara tentang kasus-kasusnya, kita bicara lebih dalam. Oh, ada lembaga yang bisa menegakkan itu semua. Ada lembaga yang diharap bisa menjadi pelindung dari kasus-kasus yang itu. Tapi kita juga temukan kritik-kritiknya, kelemahannya, kesusahannya, bagaimana prosesnya. Apakah semua kasus itu bisa ditegakkan atau tidak, bisa dilindungi atau tidak. Nanti kita temukan lagi kasus-kasus HAM dan bagaimana proses memberikan kompensasi kepada para korban-korban itu. Bagaimana ternyata tantangannya ternyata tidak mudah. Kita bicara tentang keadilan restoratif. Kita bicara juga terakhir tentang viktimologi. Jadi saya tidak akan perpanjang hal. Saya ingin mengingatkan satu hal yang paling penting. Apa itu? Tugasnya. Sudah belum? Saya kemarin memberikan kesempatan bagi yang sudah bisa publish, minta itu ya. Silahkan lapor ke saya. Ya. Nanti saya kasih A langsung. Tidak perlu ujian. Tapi bagi yang tidak, maka saudara harus ikuti ujian. Tugasnya wajib, tetap wajib di-upload. Di mana? Batas waktunya kapan? Saya kasih batas waktu sampai mau kapan? Besok pagi. Kan sudah katanya tadi. Karena Senin sudah UAS, ya. Berarti batas waktunya kapan? Senin. Dan apa ya? Ya, sudah saya batasin sampai Senin besok ya. Habis itu saya akan close. Oke. Tolong jangan lupa progress open learning-nya. Lalu saya kira saya sudah beri kesempatan UTS ya, yang telat pun saya sudah beri susulan UTS-nya. Maka saya sekarang menunggu tugasnya. Oke. Cuma ada catatannya ya. Ini biar saudara tidak bilang, "Pak, saya kan ngumpul tugas." Tugas itu ada syaratnya di situ ya. Oke. Karena ada yang ngumpul tugas tapi tidak memenuhi syarat. Ada yang saya ternitin isinya 80% gitu. Oh, Bapak cek? Iya, saya cek. Lalu ada yang nulis bagus banget. Makin bagus tulisan saudara tuh, makin saya curiga. Ya, saya mengedepankan suudzon pokoknya untuk ini. Apa-apa. Jadi kalau bagus dan nanti terbukti ya oke, nah itu nanti saya akan, misalnya nanti beberapa saya akan pilih, saya akan bantu submitkan juga. Sayang kan mata kuliahnya hanya cuma jadi tugas saja gitu. Itu. Tapi ya kalau yang tidak memenuhi standar, apalagi curang, ada yang curang banget tuh, curang, mohon maaf ya, ini omongan di antara dosen-dosen. Curang itu ada dua, curang orang pintar sama curang orang, mohon maaf, ada curang, nanti saya bilang goblok malah nanti. Udah curang nggak pintar lagi gitu ya, kira-kira gitu ya. Kenapa? Ada yang kejadian dia nulis tulisan bagus itu kan, jurnal ini kan ada judul, ada nama, dan nama itu biasanya ada rujukannya, dia tuh dari mana gitu. Dia bikinlah footnote di bawah itu. Footnote-nya lupa dia ganti, kampus lain tertulis nama itu. Saya cari ternyata itu memang tulisan orang lain. Dia ganti apa? Ganti namanya doang. Sudah ganti namanya doang, yang di bawahnya lupa dia ganti. Itu namanya sudah nyontek, sudah curang. Gitu lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu dosen kalian itu tahu
Mungkin ya, saya nggak mesti saya ya. Bapak Ibu dosen kalian dulu pernah curang-curang juga. Jadi mereka lebih berpengalaman curang misalnya gitu. Kami para dosen itu tahu juga gimana cara kalian mengakal-ngakali itu. Makanya tadi saya bilang konsepnya saya kan seuzon sajalah. Maka saya tunggu tugas-tugas kalian, kerjakan sebaik mungkin. Ya. Saya sudah beri waktu 1 semester, jadi tidak saya kira tidak berat, ya, gampang aja. Dan tentu tidak perlu dicetak, habis-habisin duit aja kan cetaknya, tinggal diupload saja di situ. Begitu. Sebelum saya akhiri perkuliahan hukum perlindungan saksi dan korban di semester 5 ini, ya 5 kan ya? Bagi yang ngulang mungkin lebih. Nih, adakah pertanyaan? Ujiannya apa Pak? Pilihan ganda. Gampang kan? Gampang. Sudah dikasih tahu kayak gitu. Sudah pakai nyontek juga caranya. Jelek nilainya tetap. Kami sudah banyak masuk catatan. Pak, yang ini nyontek Pak, ini. Pas saya lihat nilainya jelek juga. Udah nyontek, jelek lagi ya Allah. Malaikat itu sampai bingung mungkin bisa nyatatnya nih. Ini anak jahat apa gimana ya? Ya, adakah pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan di semester ini? Tidak ada Bapak. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kalau selama mendampingi perkuliahan di semester ini ada masalah. Presensinya, mana presensinya? Mana presensinya? Ada? Sudah ada? Nah, itu untuk kepentingan administrasi diselesaikan sampai yang ke-16. Ya. Karena harusnya 16 itu terhitung UAS. Karena UASnya presensinya berbeda, saya pakai yang di situ aja buat lapor. Ya, jadi tolong yang belum nanti di-fullkan aja sampai 16. Itu untuk kepentingan administrasi. Nah, gitu. Saya nggak dapat apa-apa juga dari tanda tangan. Gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kesalahan-kesalahan kalian semua saya maafkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.